Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Ical dan di sebelah saya sudah ada Bung Pian. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai skuad Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja. Oke. Sedikit informasi tambahan nih Bung. Oke. Ini merupakan SEA Games ke-32 dan merupakan SEA Games pertama yang akan diadakan di Kamboja. Oke. Pada sebelumnya, tahun 1963 itu awalnya Kamboja mau jadi tuan rumah nih Bung. Cuman karena situasi politiknya yang sedang kurang baik, makanya dibatalin. Oke. Nah, jadi ini Yang pertama ini berarti di Kamboja. momen pertama Kamboja nih Bung jadi tuan rumah. Oke. Langsung nih Bung, masuk pembahasan kita yang utama nih Bung. Pertama ada susunan pemain, lalu ada statistik pelatih, lalu statistik Indonesia di SEA Games 2023. Dan yang terakhir ada jadwal pertandingan Indonesia di SEA Games kali ini, Bung. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, Bung. Susunan pemain. Ada siapa aja nih, Bung? Oke, Bung. Untuk susunan pemain yang akan berlaga di SEA Games 2023 Kamboja, ini ada 20 pemain yang dibawa oleh Indra Safri. Dari segi kiper dulu, ini ada dua kiper. Yang pertama ada nama Adi Satrio, yang merupakan pemain dari PSIS Semarang, Bung. Kemudian yang kedua ada nama Hernando Ari yang merupakan pemain dari Persebaya Surabaya. Itu untuk dua kiper yang dibawa oleh Indra Safri. Kemudian untuk pemain belakang atau back ini ada 8 pemain yang dibawa oleh Indra Safri. Yang pertama ada nama Bagas Kava yang merupakan pemain dari Barito Putra, Bung. Kemudian yang kedua ada nama Komang Teguh yang merupakan pemain dari Borneo FC. Kemudian yang ketiga ada nama Pratama Arhan yang merupakan pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri yang kita tahu saat ini membela Tokyo Verdy. Kemudian ada nama Alveandra Dewangga yang kita tahu saat ini membela PSIS Semarang. Kemudian ada nama Rizky Rido yang saat ini baru bergabung ke Persija Jakarta yang sebelumnya membela Persebaya Surabaya. Kemudian selanjutnya ada nama Muhammad Ferrari, Bung, yang kita tahu saat ini merupakan pemain dari Persija Jakarta. Kemudian ada nama Haikal Al-Hafiz yang merupakan pemain dari PSIS Semarang. Dan yang terakhir ada nama Ilham Rio Fahmi yang kita tahu merupakan pemain muda terbaik Liga 1 kemarin yang saat ini membela Persija Jakarta. Itu untuk nama-nama pemain belakang atau back yang dibawa oleh Indra Safri. Ada 8 pemain. Kemudian untuk gelandang atau pemain tengah, Bung, ini ada 8 pemain juga. Yang pertama ada nama Ananda Raihan yang merupakan pemain dari PSM Makassar. Kemudian ada nama Taufani Muslihuddin yang merupakan pemain dari Borneo FC. Kemudian ada nama Marcelino Ferdinand yang kita tahu saat ini juga sedang berkiprah di luar negeri, membela KMSK Dens di Belgia, yang sebelumnya membela Persebaya Surabaya. Ini Marcelino Ferdinand yang kemarin juga baru mencetak gol debutnya nih, Bung, di Liga Belgia. Semoga saja Marcelino bisa lebih bersinar lagi di Liga Belgia dan memiliki karir yang cemerlang. Kemudian ada nama Beckham Putra yang saat ini membela Persib Bandung. Kemudian selanjutnya ada nama Irfan Jauhari yang merupakan pemain dari Persis Solo. Yang kemudian ada nama Witan Sulaiman yang saat ini membela Persija Jakarta. Yang kita tahu sebelumnya juga sempat berkarir di luar negeri, ya, Bung. Ini Witan Sulaiman. Kemudian ada nama James Kelly Schroyer yang merupakan pemain dari Persik Kediri. Kemudian yang terakhir ada nama Fajar Fatur Rahman yang merupakan pemain Borneo FC saat ini, Bung. Itu untuk 8 pemain tengah atau gelandang yang dibawa oleh Indra Safri. Kemudian untuk penyerang, Bung, atau striker ini ada 2 pemain. Yang pertama ada nama Titan Agung yang merupakan pemain dari Bayangkara FC. Kemudian yang terakhir ada nama Ramadan Sananta. Ini merupakan penyerang potensial yang dimiliki oleh Timnas Indonesia yang turut membantu PSM Makassar meraih titel juara, Bung, Liga 1 di musim kemarin. Ini Ramadan Sananta. Itu untuk nama pemain yang dibawa oleh Indra Safri untuk berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja. Oke, lanjut pembahasan berikutnya, Bung. Bung. Statistik pelatih Indra Safri selama melatih Timnas Indonesia ini bagaimana, Bung? Oke, Bung. Kita tahu Indra Safri ini merupakan Direktur Timnas Indonesia, Direktur Olahraga Timnas Indonesia sejak Februari 2020 yang ditunjuk menjadi pelatih Timnas U22 di SEA Games 2023 sejak Februari 2023 kemarin.
Dan Indra Safri di Timnas U22 ini baru memainkan 2 pertandingan, yaitu di pertandingan persahabatan melawan Lebanon. Pada saat itu Indonesia berhasil meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Di pertandingan pertama Indonesia melawan Lebanon, Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 1-2 melawan Lebanon melalui gol yang dicetak oleh Mahdi Sabah dan Bung Hamed Nasser. Itu untuk 2 gol Lebanon. Sementara untuk gol Indonesia ini dicetak oleh pemain Lebanon juga, Bung, melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Ali Al Ridho Ismail. Itu untuk pertandingan pertama Indonesia melawan Lebanon. Kemudian di pertandingan kedua Indonesia berhasil membalas dendam, Bung. Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0, skor tipis melalui gol yang dicetak oleh Beckham Putra. Itu untuk statistik Indra Safri selama melatih Timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games, karena memang baru memainkan 2 pertandingan saja. Ya, untuk statistik Indonesia selama mengikuti SEA Games ini bagaimana, Bung? Oke, Bung, untuk statistik Indonesia selama mengikuti SEA Games, Indonesia pernah meraih medali emas sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahun 1987 dan yang kedua di tahun 1991. Nah, di tahun 1987 Indonesia berhasil menang melawan Malaysia di final dengan skor tipis 1-0. Sementara di tahun 1991 Indonesia berhasil meraih medali emas di final, berhasil mengalahkan Thailand melalui babak adu penalti. Itu untuk perolehan medali emas Indonesia. Kemudian perolehan medali perak Indonesia berhasil meraih 5 medali perak, tepatnya di tahun 1979, kemudian di tahun 1997, kemudian yang ketiga di tahun 2011, dan yang keempat 2013, dan yang terakhir yang kelima di tahun 2019. Itu untuk perolehan medali perak Timnas Indonesia. Kemudian medali perunggu, Indonesia meraih 5 kali medali perunggu, Bung. Yang pertama di tahun 1981, kemudian yang kedua di tahun 1989, kemudian tahun 1999, yang keempat di tahun 2017, dan yang terakhir itu di tahun 2021. Itu untuk perolehan medali Indonesia di SEA Games. Oke, untuk jadwal pertandingannya ini bagaimana, Bung? Oke, Bung, kita tahu Indonesia berada di grup A ya, Bung, bersama dengan Myanmar, kemudian Filipina, Timor Leste, dan juga tuan rumah Kamboja. Kemudian di pertandingan pertama Indonesia akan bertemu dengan Filipina yang akan dipertandingkan pada hari Sabtu tanggal 29 April pukul 4 sore. Kemudian di pertandingan kedua Indonesia akan bertemu dengan Myanmar yang akan dipertandingkan pada hari Kamis 4 Mei pukul 4 sore. Kemudian di pertandingan ketiga Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste yang akan dipertandingkan pada 7 Mei pukul 4 sore, dan yang terakhir Indonesia akan bertemu dengan tuan rumah, Bung, yang akan dipertandingkan pada 10 Mei pukul 7 malam. Nah, semoga Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup ya, Bung. Karena memang sepertinya Indonesia diunggulkan berada di grup A karena tidak satu grup dengan Thailand, kemudian Vietnam dan juga Malaysia yang berada di grup B, grup neraka. Nah, semoga Indonesia berhasil menjadi juara grup dan lolos ke semifinal. Amin. Ya, bagaimana menurut kalian mengenai kiprah Indonesia di ajang SEA Games 2023 ini? Apakah akan mendapat medali emas atau semoga saja medali emas. Amin. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin mendapatkan update terbaru mengenai Kontenpedia, kalian bisa mengaksesnya di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih, Bung.